Yang mulia. Ya, baik, terima kasih Yang Mulia Bapak Ketua, Yang Mulia Bapak Dr. Daniel Yusmik Pancastaki Foeh. Selanjutnya kita melangkah ke perkara nomor 242 Kabupaten Nduga. Dari Nduga sudah siap pihak termohon dan juga nanti pihak terkait ya, siap, dan Bawaslu siap. Soalnya ini jam-jam riskan nih. Ya, jangan sampai nanti kelewat karena nggak mendengarkan apa yang disampaikan oleh yang menyampaikan keterangan atau jawaban. Silakan. Ya, izin kami bawa dari belakang jadi Ya. mohon waktu sebentar ya. Singkat-singkat aja Pak ya. Siap. Terima kasih Yang Mulia. Yang Mulia, namun kami mohon jika berkenan, kami diberikan kesempatan untuk menyampaikan secara prolog saja, bukan untuk menjawab ini terkait malah sistem noken. Kebetulan diduga sistem noken dan baru kali ini digugat karena banyak ahli yang berpendapat bahwa itu sistem adat. Sehingga kalau bisa kami sampaikan prolog secara umum singkat saja. Singkat 1 menit silakan. Siap. Ya. Jadi Yang Mulia, inilah yang disebut noken. Noken itu tas. Ya. Jadi bagian dari budaya dan bukan digunakan dalam sistem pemilihan kepala suku atau ruang-ruang adat. Di ruang adat itu kepala suku atau ondoaf itu turun-temurun. Jadi noken ini bukan digunakan dalam sistem adat. Dan itu digunakan oleh sebagai masyarakat, baik perempuan laki-laki, pada umumnya ke pasar oleh ibu, semua diisi dalam sini. Sayur, bahkan anak kecil. Ini ukuran kecil, ada yang lebih besar. Sehingga dibawa ke pemilu, ya ada yang kena sistem noken dan si ikat. Nah di sana berdasarkan kesepakatan, dan yang memutuskan kepala suku. Sehingga ada masyarakat sekarang dengan ada pendidikan, ada yang sudah jadi tentara atau PNS, tetap dengar kepala suku. Sehingga di situ bahkan tidak ada intimidasi. Nah contoh, karena ini dalam putusan mahkamah itu mungkin kita sudah baca, karena negara belum sepenuhnya hadir. Karena mas transportasi masih susah, mobilisasi, logistik, KPU ke daerah juga masih susah, ada yang pesawat, ada yang harus dengan motor, sehingga difokuskan pada satu tempat. Sehingga contoh diduga, itu memang semuanya noken, sehingga di Kota Kenyang itu distriknya, kotanya ya. Kabupaten Noken. Duga. Pengantarnya gitu ya. Cukup ya, siap. Sudah 1 menit. Ya, terima kasih. Ya. Terima kasih Yang Mulia. Silakan pokok-pokoknya saja siap. Dari jawaban termohon, silakan. Terima kasih Yang Mulia. Jawaban termohon dalam perkara nomor 242, pihak PUBUP selanjutnya akan bacakan yang dimohonkan oleh pemohon pasangan calon Bupati, Wakil Bupati Kabupaten Nduga nomor urut 1. Yang Mulia, selanjutnya dianggap dibacakan. Yang bertanggung bawah ini, Yosekat Kogoya, selanjutnya dianggap dibacakan. Bertindak untuk mewakili Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nduga. Berdasarkan surat kuasa, selanjutnya dibacakan. Memberikan kuasa kepada Matius Yemsare dan rekan dalam pada kantor advokat. Langsung eksepsi. Oke, eksepsi. Menurut termohon ada 2 saja Yang Mulia, yaitu tentang kedudukan hukum pemohon dan oskur libel. Ya. Menurut termohon, pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan perselisihan perolehan suara hasil pemilihan calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Nduga tahun 2004 dengan alasan tidak memenuhi syarat ambang batas pengajuan permohonan perselisihan hasil pemilihan bupati dan wakil bupati Kabupaten Nduga tahun 2024. Ya, cukup langsung ke obskur libel yang tadi disampaikan. Siap. Tapi Yang Mulia, ini kedua obskur libel. Ya. Menurut termohon, pemohon tidak jelas atau kabur dengan alasan sebagai berikut. Pemohon tidak menguraikan kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh termohon dan hasil penghitungan suara yang benar oleh pemohon. 2. Penghitungan perolehan suara pemohon tidak jelas. 3. Dalam pokok permohonan, pemohon mendalilkan adanya pemilihan TPS pada daerah pemilihan atau dapil. 4. Posita dan petitum terhadap jumlah distrik dan total suara tidak sah, tidak bersesuaian satu dengan yang lainnya. 5. Pemohon tidak jelas dalam menguraikan tentang dalil perampasan suara. 6. Dalam posita dan petitum pemohon tidak konsisten mendalilkan perolehan suara dan tanpa menguraikan di seluruh distrik di Kabupaten Nduga. Bahwa terhadap permohonan pemohon tidak jelas, itu sudah dibacakan. 1. Dibacakan. Ya. Sudah cukup, langsung ke pokok perkaranya. Pokok.
permohonannya. Tapi yang mulia, mungkin kami harus ada renvoi. Oke. Siap, karena ini berkaitan dengan konstitusi Ada kami KPU. renvoi. Ya, ini hanya Di mana? kesalahan ketik saja yang mulia. Ya, apa karena itu itu? berkaitan di halaman 20, sebenarnya itu 97982 yang mulia. Gimana? Perolehan Halaman suara 20, jumlah akhir jumlah akhir. yang di tabel di halaman 20. Ya. Seharusnya 97982 itu kesalahan ketik saja yang mulia. 7982. Siap yang mulia. Jadi gini ya, karena ini menyangkut angka, ini substansi. Siap. Jadi kalau soal substansi nanti diserahkan ke mahkamah untuk memberikan Ya, tapi itu penilaian, ya. Jadi nanti ada apakah di dalil renvoi- berikut. Ya, apakah renvoinya disetujui apa tidak, itu Ya. nanti sepenuhnya ada pada mahkamah. Oh siap yang mulia. Lanjut. Langsung ke petitum. Ya. Petitum. Dalam pokok permohonan. permohonan. Siap. Mau petitum juga langsung nggak apa-apa. Dalam pokok permohonan. Silakan. Ya. Iya. Dalam 15 ya. Dalam pokok permohonan bahwa dalam pokok permohonan segala sesuatu yang diuraikan oleh termohon dalam eksepsi merupakan bagian satu kesatuan utuh yang tidak terpisahkan dalam perkara quo. Bahwa termohon menolak dengan tegas seluruh dalil pemohon yang disampaikan oleh pemohon kecuali yang secara tegas dan bulat dikuasai sendiri. 3. Bahwa sebelum termohon menyampaikan seluruh dalil atau tuduhan pemohon dalam permohonan yang terlebih dahulu, termohon ini kalau bisa dibacakan pada intinya semuanya berjalan lancar yang mulia. Ini uraian ke bawah ini secara umum saja. Ya. Ya. Kecuali yang tidak berjalan lancar apa? Tidak ada yang mulia, Oh, bahkan tidak tidak ada rekomendasi. Oh, tidak ada baik di rekomendasi tingkat juga. mulai pemungutan suara, di distrik, kabupaten tidak ada rekomendasi Bawaslu. Ya, tidak ada Jadi semuanya rekomendasi. berjalan lancar. Ya, nanti Ya. kita konfirmasi ke Bawaslu. Siap yang mulia. Oke. Bahwa pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara yang dilakukan di KPU Duga adalah dengan menggunakan sistem noken, tadi kita sudah sampaikan, selanjutnya dianggap bacakan. Pada tanggal 27 November, ke D yang mulia, Ya. 2004 pelaksanaan pemungutan penghitungan suara tanggal 28 November 2004 sampai dengan 3 Desember rekapitulasi penghitungan suara tingkat distrik dan tanggal 6 sampai tanggal 7 Desember 2024 rekapitulasi penghitungan suara tingkat kabupaten mengingat pemilihan bupati dan kabupaten Duga tahun 2024 dengan sistem noken, maka seluruh tahapan tersebut dipusatkan di kota Kenyam, kota Kabupaten Duga. Berdasarkan kesepakatan itu ada di kami jadikan bukti yang mulia di Ibu kota dalam bukti Kabupaten Duga tadi apa? Ibu kota Kabupaten Duga? Kenyam. Kenyam. Itu distrik Kenyam, ibu kotanya juga Kenyam. Ya. Dipusatkan di situ karena semuanya sistem noken. Ya. Ya. Oke, Kenyam. Ada lagi? Langsung petitum? Oh, belum, yang mulia. Kami harus tanggapi satu-satu karena itu nggak usah. kalau bisa. Tidak usah tanggapi Tidak usah, satu. Ya. Karena tadi secara umum sudah ditanggapi juga. Kan? Ya, siap. Pada umumnya itu, Pak, yang mulia. Ya. Dan kami harus perlu sampaikan, setelah kami cermati, pemohon ini sebenarnya mengakui perolehan suara yang ditetapkan oleh termohon. Tapi menyatakan bahwa perolehan suara yang ditetapkan oleh termohon itu adalah perolehan suara milik dia dan berdasarkan rekapitulasi pemohon sendiri. Nah, ini kan berarti mengambil kewenangan KPU. Itu kami uraikan di situ karena dalam pemilihan yang berwenang melakukan rekapitulasi adalah KPU. Bawaslu tidak punya kewenangan, mohon maaf, Mahkamah juga tidak punya kewenangan. Itu kami sudah sampai ke situ. Menurut sudut pandang saudara kan gitu. Ya, karena ini adalah rekapitulasi pemohon, Pak, yang mulia. Ya. Ya, siap. Karena kalau tidak masa dia mengajukan permohonan? Kan tidak berdasarkan CHC yang di kami juga, setelah kami sakit juga, yang mulia. Ya, itu Ya. sudah. Oke. Karena itu kan sudah diatur dalam undang pemilihan, yang mulia. Yang melakukan penyelenggaraan karena di KPU. Oke. Penghitungan suara, pungutan, gitu yang mulia. Siap. Apalagi kalau nggak ada lagi sudah. Sudah itu, lengkap. intinya di situ yang Petitum, mulia. Ya. Bacakan petitumnya saya kira. Atau mau dianggap dibacakan aja petitum? Tidak, yang mulia. Enggak, ya silakan Kami kalau gitu. harus bacakan petitum, yang mulia. Ya harus, makanya karena diam terus saya dengar jadi. Siap, yang mulia. Ya silakan. Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana terus di atas, termohon mohon kepada yang mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menjawab keputusan sebagai berikut. Dalam eksepsi, mengabulkan eksepsi termohon untuk seluruhnya, menyatakan permohonan pemohon tidak dapat diterima, dalam pokok perkara, menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya,
menyatakan benar dan tetap berlaku keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Duga nomor 829 tahun 2024 tentang penetapan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Duga tahun 2024 tanggal 7 Desember 2004 pukul 19.00 waktu Indonesia Timur. Menetapkan perolehan suara pemilihan calon Bupati dan Wakil Bupati tahun 2004 yang benar ada sebagai berikut. Tabel dianggap dibacakan. Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain memutuskan seadil-adilnya as equo et abono. Terima kasih Yang Mulia. Baik. Hormat kami, kuasa hukum termohon Matius Mencare, Asep Andrianto Esa, Agus Koswara, Happy Veronica Fobuntu, Hendika Sita, Agung L. Tenrita Fadel Esat. Terima kasih Yang Mulia. Baik, terima kasih. Tertanda tangan. Langsung pihak terkait 242. Terima kasih Yang Mulia. Ya. Ya, izin kami menyampaikan keterangan atas nama pasangan calon nomor 2 sebagai pihak terkait dalam perkara ini. Berkenan dengan kewenangan mahkamah, kami serahkan kepada mahkamah untuk menilainya. Mengenai juga dengan mengenai tenggang waktu pengajuan permohonan, sedangkan mengenai kedudukan hukum pemohon dan permohonan dari pemohon kami anggap kabur. Ya. Kedudukan pemohon kami nyatakan bahwa pemohon tidak berwenang karena melewati ambang batas yang diharuskan oleh undang-undang. Seharusnya selisih suaranya adalah 1.960, tapi kenyataannya adalah 5.648. Oleh karena itu tidak memenuhi syarat untuk mengajukan permohonan dalam perkara ini. Berkenan dengan eksepsi berikutnya obscure label, dalam permohonannya, pemohon tidak menguraikan apa alasan yang mendasari pemohon untuk meminta penundaan pemberlakuan pasal 158 Undang-Undang Pilkada. Sebaliknya hanya langsung mengajukan permohonan itu. Oleh karena itu kami anggap permohonannya kabur. Berkenaan dengan pokok perkara, kami sampaikan bahwa pemohon hanya memindah-mindahkan, hanya membalik-balikkan hasil yang sebenarnya di 20 distrik. Nah, kemudian pemohon membalikkan perolehan pasangan calon nomor urut 2, kemudian dibalikkan menjadi perolehan pasangan calon nomor urut 1. Sedangkan dalam bukti-bukti yang kami ajukan, Yang Mulia, untuk 20 distrik, P3 sampai dengan P61 membuktikan hasil yang sebenarnya dan perolehan dari masing-masing calon. Yang berikut, Yang Mulia, bahwa dalam pelaksanaan pleno baik di tingkat PPD atau kecamatan, distrik, pemohon atau saksi pemohon tidak mengajukan keberatan sama sekali. Demikian halnya juga dengan pelaksanaan rekapitulasi hasil di tingkat kabupaten, pemohon juga tidak mengajukan keberatan sama sekali. Oleh karena itu, sesungguhnya tidak ada permasalahan di Kabupaten Duga, bahkan KPU Kabupaten Duga atau termohon mendapatkan penghargaan dari KPU Republik Indonesia sebagai penyelenggara yang baik, berhasil, yang mulanya diduga akan terjadi insiden karena daerah itu termasuk daerah konflik. Oleh karena itu, Yang Mulia, kami nyatakan bahwa apa yang disampaikan oleh pemohon dalam permohonannya sekali lagi hanya memutarbalikkan fakta, memanipulasi perolehan hasil dari masing-masing calon. Justru manipulasi dilakukan pemohon di Ibu Kota Negara Republik Indonesia, Jakarta, bukan terjadi di Kabupaten Duga. Oleh karena itu, berdasarkan apa yang telah kami sampaikan di atas, kami mohon dalam eksepsi, mohon agar eksepsi kami dikabulkan. Dalam pokok perkara, kami mohon agar menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya. Kemudian yang kedua, menyatakan sah keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Duga atau termohon nomor 829 dan seterusnya tentang penetapan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Duga tahun 2024 dan lampirannya berkenaan dengan hasil yaitu 51.815 untuk paslon nomor urut 1 atau pihak terkait dan 46.167 untuk paslon nomor urut 1 atau pemohon. Demikian Yang Mulia keterangan dari pihak terkait. Terima kasih, kami kuasa hukum. Ya, baik, terima kasih. Lanjut ke Bawaslu untuk perkara 242. Terima kasih Yang Mulia. Ya. Keterangan Bawaslu Kabupaten Duga terhadap perkara nomor 242 dan seterusnya yang dimohonkan oleh pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Duga nomor urut 1.
Yang Mulia Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, perkenankan kami Bawaslu Kabupaten Duga menyampaikan keterangan Bawaslu sebagai berikut. Bahwa dalil permohonan terkait dengan perolehan hasil suara masing-masing pasangan calon bupati dan wakil bupati. Nomor 1, bahwa Bawaslu Kabupaten Duga telah mengeluarkan pencegahan melalui surat nomor 0400. Ini pencegahan, langsung ada rekomendasi Pak Kelion ya. Pak Terima kasih Yang Mulia, Kelion tidak Giban. ada rekomendasi. Tidak ada rekomendasi. Iya, Tidak ada. Yang Mulia. Nah, kalau tidak ada rekomendasi, ada laporan. Tidak ada laporan Yang Mulia. Tidak ada juga laporan. Iya Yang Mulia. Tidak ada rekomendasi, tidak ada temuan. Tidak ada temuan Yang Mulia. Jadi apa yang saudara mau sampaikan? Terkait dengan pokok permohonan yang dimohonkan oleh pemohon, ada beberapa dalil yang saya harus sampaikan Yang Ya, Mulia. silakan pokok-pokoknya saja. Siap Yang Mulia. Yang pertama, bahwa dalil permohonan terdapat selisih perolehan suara pemohon disebabkan adanya tindakan intimidasi oleh lembaga adat, pimpinan partai politik, tim sukses, pasangan calon nomor urut 2, dan adanya peran aparatur sipil negara ASN pada tingkat TPS dalam mengarahkan masyarakat untuk memilih pasangan calon tertentu. Dalam hal ini, bahwa Bawaslu terhadap dalil pemohon, Bawaslu juga tidak pernah menemukan dugaan pelanggaran dan atau laporan yang berkaitan dengan dalil tersebut. Ya, tidak ada laporan. Semuanya Iya tidak Yang ada Mulia. laporan ya. Kemudian yang kedua sama, yaitu dalilnya adalah dalil permohonan terkait dengan selama proses tahapan kampanye dan sampai rekapitulasi suara, memasukkan surat penanganan pelanggaran ke Bawaslu sebanyak 4 kali. Bahwa terhadap dalil pemohon, Bawaslu Kabupaten Duga tidak pernah menerima laporan dugaan pelanggaran yang diproses melalui mekanisme kalau penanganan sudah- pelanggaran sebagaimana yang didalilkan oleh pemohon dan tidak pernah mengeluarkan tanda terima. Oke, Pak Kelion. Ya, karena kalau sudah semuanya tidak ada laporan, tidak ada temuan, tidak ada rekomendasi, ya sudah. Berarti kan nanti ujung-ujungnya juga tidak ada laporan, tidak ada temuan, kan tidak ada rekomendasi. Kalau Siap, begitu, Yang Mulia. apakah ada hal lain yang selain dari itu yang Anda mau sampaikan? Tidak Atau ada, Yang sudah Mulia. Cukup ya? Cukup, Oke, Yang Mulia. kalau begitu cukup, maka sekira untuk perkara 242 dengan agenda mendengarkan jawaban termohon, keterangan pihak terkait, dan keterangan Bawaslu kita cukupkan sampai sekarang ya saat ini. Terima kasih Yang Baik, Mulia. terima kasih.